Jadi vasektomi itu diikat. Iya, Kalau betul. kebiri dipotong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanigaran dan tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Ngobrol Pintar punya sebuah jargon yaitu dua anak cukup. Dan seiring berkembangnya waktu, jargon itu akan menjadi sebuah mindset dari keluarga berencana, yaitu dua anak lebih sehat. Untuk lebih jelasnya terkait keluarga berencana, kita sengaja pada hari ini mendatangkan sebuah narasumber yang sudah tidak asing lagi, khususnya di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dan siapa beliau? Mari kita ikuti ngobrol pintar pada hari ini. Baik warganet, warga Kota Probolinggo, khususnya warga Kecamatan Kanigaran, sesuai apa yang menjadi janji kami Salam Channel, bahwasanya pada hari ini kita kedatangan sebuah narasumber, yaitu Ibu Desri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Ferry. Kabar gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu Desri sudah pernah dengar kabar atau mungkin dengar berita tentang ngopi, masih belum ya? Ngopi. Iya. Baru ini tapi menjadi keberuntungan buat saya diajak. Oh gitu, ya. Ngopi supaya pintar Mas ya. Iya, jadi gini Bu Desri, kita punya di Kecamatan Kanigaran, kita punya sebuah program Salam Channel. Di salah satunya adalah programnya Ngopi, yaitu podcast Ngobrol Pintar. Dan ngopi itu sendiri kita nggak hanya salah-salah, jadi di sana ada indikator kami adalah ada promosi, ada publikasi, edukasi, dan sebuah informasi. Dan pada hari ini juga kita ingin gitu loh. Jadi apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi tanda tanya dari warga, sebetulnya apa sih keluarga berencana? Nah seperti itu. Oke, yang perlu diketahui bahwa warganet Ibu Desri ini beliau sebagai penyuluh ya. Penyuluh keluarga berencana wilayah Kecamatan Kanigaran. Nah, jadi warganet Bu Desri ini beliau adalah seorang penyuluh di keluarga berencana, khususnya di Kecamatan Kanigaran. Bu Desri, kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu ini tegang. Terlalu formal ya. Iya. Ya. Bu Desri, terkait Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang KKBK, memang sudah dijelaskan bahwasanya pada waktu awalnya yaitu dua anak cukup. Iya, Nah, betul. dan berkembang menjadi dua anak lebih sehat. Jadi sebetulnya gimana tuh sih Bu? Bagi beberapa masyarakat khususnya di Indonesia ya, pemikiran bahwa program KB adalah tujuan untuk pemerintah itu mungkin satu anggapan yang salah. Karena program KB ini sebenarnya tujuannya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Itu sebabnya dari berbagai pola pikir yang ada, dua anak lebih baik itu masih relatif Mas. Jadi lebih baiknya satu orang individu atau sebuah keluarga dengan yang lain itu tidak ada batasan ukurannya. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka saya merasa 3 anak juga baik. Gitu Iya. ya. Jadi tetapi karena sekarang berkembangnya pengetahuan dan juga rebrandingnya BKKBN, kita merubah bahwa memiliki 2 anak dalam keluarga itu pasti lebih sehat. Oh, karena gitu. secara kesehatan itu lebih bisa terukur Mas. Boleh merasa lebih baik punya 2 atau 3 atau 4 anak di beberapa keluarga, tetapi kesehatan baik ibu dan putra-putrinya akan jauh lebih baik jika memiliki hanya 2 anak. Atau mungkin bisa dikoreksi gini, ada sebuah pendapat berarti 2 anak lebih berkualitas gitu ya. Jadi memang terkadang kan masih ada sebuah keluarga yang ya mungkin di daerah yang kami tidak ngomong yang daerah perkotaan atau mungkin di pedesaan, bahwasanya banyak anak banyak rezeki. Iya. Nah seperti itu. Itu sebenarnya tumpang tindih nggak sama program pemerintah Bu? Sebenarnya 2 anak banyak, maksudnya banyak anak banyak rezeki itu Iya. memang sudah menjadi budaya ya, tradisi di masyarakat kita. Tetapi ketika kita melihat realitas yang ada dengan tuntutan perekonomian sekarang, pendidikan yang serba mahal, Semakin berkembang. itu banyak anak itu ternyata menjadi banyak rezeki yang harus dicari. Oh Iya, gitu. jadi banyak rezeki yang harus didapatkan. Memang kalau kita sepotong ya Mas, Iya. Ibaratnya ya. banyak rezeki. Tetapi kalau memiliki anak 2 dan 4 itu nanti contoh untuk Lebaran aja Mas. Iya. Untuk Lebaran akan menyiapkan baju baru Nah, yang jadi lebih banyak iya. yang harus
dicukupi oleh orang tuanya, seperti itu menurut saya. Oh, bener ya. Jadi ibaratnya kan gini, seperti apa? Kalau misalkan kita punya anak 2, berarti kita cukup menyengkolahkan cukup dua anak aja. Tapi kalau kita kamu misalkan punya anak lebih dari 2 atau 4 lah katakanlah, berarti kan kita harus mikir cari rezekinya. Jadi seperti itu. Ya itu mungkin hanya beberapa pendapat aja sih Bu Desri. Nggih. Bu Desri, kita kembali kepada program BKKBN. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Desri bisa dijelaskan nggak sih Bu, terkadang kan program 2 anak lebih baik itu ada salah satu solusinya yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Iya, Nah, betul, Mas. macam-macam alat kontrasepsi mungkin? Jadi di kita sekarang ada sekitar 7 macam alat Tujuh macam. Jadi 2 diantaranya itu adalah metode kontrasepsi yang tetap dan permanen. Yaitu MOP dan MOW. Selain itu ada bagi yang masih menginginkan anak lagi dan hanya ingin menunda kehamilan, itu bisa menggunakan alat kontrasepsi suntikan, terdiri dari suntikan 1 bulanan dan 3 bulanan, bisa menggunakan pil, PKB, bisa juga menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, IUD, spiral, dulu ibu-ibu lebih suka menyebutnya spiral. Ada juga yang disebut dengan susu atau implan, sejenis alat kontrasepsi yang ditanam di lengan kiri atas seorang ibu, dan kondom, Mas. Kondom. Itu sudah 5, dan yang 2 lagi adalah MOP dan MOW. Ini dikhususkan bagi pasangan usia subur yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Sebentar. MOP dan MOW, berarti MOP itu untuk pria. MOP adalah medis operasi pria. Oh, medis operasi pria. MOW adalah medis operasi wanita. Oh, Kedua-duanya gitu. metode ini, Mas, ini akan mencegah kehamilan secara permanen. Jadi tidak bisa memiliki anak lagi. Jadi itu yang sifatnya permanen, Bu Desri, ya? Jadi hanya ditujukan bagi pasangan usia subur yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Dan warganet bahwasanya ketika berbicara mengenai alat kontrasepsi ada beberapa jenis yang disampaikan dari Bu Desri, bahwasanya ada 7 alat kontrasepsi, termasuk diantaranya yang permanen dan yang mungkin satunya bukan permanen. Nah, terkait untuk yang permanen yaitu dengan istilahnya yaitu MOP dan MOW. Nah, MOP itu kalau nggak salah yang vasektomi itu, Bu, ya? Betul, Mas. Jadi MOP itu di dalam bahasa medisnya disebut vasektomi, dan MOW yang biasa disebut untuk wanita itu adalah tubektomi. Tubektomi. Ya, kedua metode ini, Mas, harus dilaksanakan di rumah sakit karena memerlukan penanganan khusus, ya. Sangat menarik, Bu Desri, ketika kita jadi kasarnya gini, sebetulnya alat kontrasepsi, jadi untuk program dari pemerintah untuk masalah KB itu bukan hanya terfokus kepada ibu-ibu kan sebetulnya, ya. Iya, betul sekali, Mas Ferry. Yes. Jadi harusnya kan program pemerintah itu akan berjalan dengan seimbang. Andai kata misalkan satu pasangan itu akan misalkan saling pengertian, misalkan jadi alat kontrasepsi bukan hanya untuk wanita. Selama ini kan mindset kita kan alat kontrasepsi untuk wanita. Jadi ternyata untuk yang pria juga ada alat kontrasepsinya. Termasuk yang permanen tadi MOP atau vasektomi, ya. Oke. Ini sangat menarik, Bu Desri. Mungkin dari warganet khususnya di Kecamatan Kanigara masih belum tahu apa itu MOP atau vasektomi. Bu Desri bisa dijelaskan vasektomi itu apa sih, Bu? Iya, jadi vasektomi itu adalah tindakan untuk menutup sel saluran sperma bagi pria itu, yang tujuannya adalah menghindari keluarnya sperma pada saat ejakulasi. Oh, gitu. Ya, jadi bukan artinya ini nanti kita bicara kebiri, Mas, ya, nanti beda, jauh sekali bedanya. Ini tidak seperti yang dipikirkan dan rumor yang beredar di masyarakat bahwa vasektomi adalah sama dengan kebiri. Itu jauh sekali bedanya, Mas. Oh, gitu. Karena vasektomi hanya menutup saluran sperma yang dalam bahasa Latinnya itu disebut vas deferens. Oh, vas deferens. Itu diikat melalui pembedahan nanti. Oh, gitu. Iya, jadi ini
hanya sebuah proses yang jauh, dan di masyarakat itu banyak yang berpikir bahwa jangan vasektomi. Nah, ibu juga khawatir bahwa nanti gairah seksual dari suami atau bahkan hal-hal yang tidak yang tidak baik dipikirkan, padahal itu semua hanya rumor. Oh, rumor aja. Ya, warganet, bahwasanya yang perlu diingat ketika pasangan, misalkan dalam suatu pasangan rumah tangga atau salah satu di rumah tangga, khususnya di pria, bahwasanya vasektomi buat pria tidak menghilangkan, tidak mengurangi gairah seksual juga, Bu ya. Jadi itu hanya mengikat. Tapi tetap permisi, Bu. Kita bukannya jadi di program ngopi ini kan kita juga harus sejelas-jelasnya. Betul, jadi tetap air spermanya pria itu tetap keluar. Jadi kita harus bedakan sperma dengan air mani. Nah, itu saya nggak tahu sperma sama air mani. Jadi ini yang ada di masyarakat, jadi beruntung ada Salam Channel ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa banyak yang mengartikan bahwa sperma itu adalah air mani. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, Mas, air mani yang keluar pada saat seorang pria orgasme itu adalah es campur, Mas. Contohnya ya. Oh, campur. Misalnya, karena di sana ada banyak kandungannya, ada protein, ada kandungan sedimen yang di dalam. Salah satu unsurnya itu adalah sperma. Oh, jadi, gitu. Unsur yang ada di air mani itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah sperma yang bisa membuahi sel telur bagi wanita. Jadi harus dibedakan. Kalau seorang pria sudah mengikuti program vasektomi, itu ceritanya bisa diibaratkan seperti es campur dikurangi kolang kaling. Oh, gitu. Jadi hanya satu dari bagian isinya itu yang tidak ada. Kemana perginya? Kita memahami bahwa pria itu memproduksi sperma setiap hari, itu akan merubah menjadi protein, Mas. Jadi sperma yang tidak keluar itu akan diproduksi lagi, berubah menjadi protein yang bisa digunakan para pria untuk beraktivitas, lebih energik seperti itu. Nah, ini sebuah edukasi buat kami, Bu, mungkin juga buat warga Kota Probolinggo, Kecamatan Kanegaran, bahwasanya ada sebuah perbedaan. Kita juga, saya pribadi nggak tahu air mani sama sperma, intinya kan seperti itu. Ternyata ya kita ibaratkan warganet, air mani itu sebuah es campur. Nah, jadi es campur itu kan banyak, jadi isinya ada kolang kaling, jadi seperti itu. Dan ternyata sperma sendiri itu adalah sebuah kolang kaling. Nah, seperti itu. Jadi ya ini sebuah edukasi. Terima kasih ya Bu Desri, kita dengan perumpamaan ini akan lebih mudah mencernanya, mudah. Ya, jadi memang beda ya kalau vasektomi sama kebiri, beda ya? Oh, beda sekali, Mas ya. Jadi mungkin vasektomi itu dalamnya yang diikat. Ya. Kalau kebiri kan cuma luarnya kan seperti itu. Kebiri itu dipotong semua kan, Mas ya. Jadi memang sudah tidak bisa memproduksi lagi, testosteronnya sudah tidak aktif ya. Oh, gitu. Tapi testosteron itu adalah bagian di tubuh pria, itu yang memproduksi sperma, dan itu juga yang bisa membangkitkan gairah bagi pria. Saat di kebiri itu sudah tidak ada. Oh, nggak ada. Itu sudah dipotong. Itu kalau kebiri. Jadi jauh sekali bedanya dengan yang namanya vasektomi. Vasektomi kita hanya mengikat saluran karena secara teknis yang akan melaksanakan ini kan dokter bedah, Mas ya. Tapi kalau kita punya waktu lebih, sebenarnya saya bisa melihatkan gambaran bahwa amit ya kita bicara ini tanpa merasa enggak. Karena di bagian ini bukan tabu sebetulnya, Bu. Enggak, memang harus jelas. Di bagian jakar pria itu ada dua saluran, yang satunya saluran sperma dan satunya saluran air seni. Jadi itu nanti akan diikat sedikit, ditarik sedikit terus diikat. Ini akan memerlukan waktu mungkin bagi seorang dokter bedah sekitar 15 menit. Oh, 15 menit ya. Ternyata sebentar ya, Mas ya. Iya. Hanya 15 menit bagi seorang dokter untuk melakukan vasektomi, dan efeknya bisa dikatakan sangat-sangat minim sekali. Tidak ada penurunan gairah seksual sama sekali. Oh, gitu. Jadi mungkin bedanya gini Bu Desri. Jadi vasektomi itu diikat.
Iya, Kalau betul. kebiri dipotong. Iya. Begitu ya? Itu sampai seakarnya, Mas. Kalau kebiri dipotong sampai, jadi berarti tidak ada sampai gairah seksual perbedaan di iya, sana ya? betul. Berarti Jadi testisnya sudah dibuang, jadi testosteronnya sudah tidak bisa bekerja lagi. oh gitu. Warganet, jadi perlu dipahami di sini bahwasanya apa sih yang menjadikan perbedaan vasektomi dengan kebiri. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Destri, vasektomi adalah mengikat Saluran sperma. saluran spermanya, jadi hanya diikat. Jadi, nah terus kalau kebiri itu ya dipotong langsung. Ya Bu Destri ya. Iya, Nah, sekarang pertanyaannya, ketika diikat, misalkan saya punya tali ya, diikat, otomatis kan bisa dikembalikan lagi ikatannya bisa. Ada sebuah program ya, rekanalisasi namanya, ketika itu diikat, tapi itu akan memerlukan proses yang panjang dan biaya yang sangat-sangat mahal. Oh gitu. Mengikatnya mungkin dengan program pemerintah ada program MOP secara gratis yang dibiayai oleh APBN dan APBD juga mendukung untuk biaya vasektomi ini di rumah sakit. Tetapi untuk biaya rekanalisasi atau penyambungan kembali ini akan menghabiskan biaya di atas 50 juta, Mas. Oh gitu, tapi bisa. Jadi ya sebenarnya bisa, tapi kita tidak menganjurkan. Itu sebabnya kita dalam seleksi untuk calon-calon yang akan mengikuti program ini memang sangat ketat. Dipastikan benar-benar bahwa pasangan itu sudah tidak ingin memiliki anak lagi, sehingga tidak ada penyesalan di belakang hari. Karena bukan coba-coba Bu ya. Jadi seandainya pun bisa, itu sangat jarang dan mahal. Gitu ya. Jadi vasektomi gratis ya? Pemerintah melalui BKKBN dan anggaran APBD juga memfasilitasi untuk kegiatan MOP ini seluruhnya gratis. Jadi masyarakat tidak dibebankan biaya, dan karena para ayah pria yang mengikuti ini adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, biasanya kita akan menggantikan biaya hariannya untuk keluarganya sekitar 100 sampai 150 ribu sehari pada saat beliaunya menjalankan operasi. Oh itu. Karena kan nggak mungkin bisa kerja ya Mas ya pada hari itu, pada saat dia pergi ke rumah sakit. Jadi kita akan memberikan tunjangan lah, bukan tunjangan Mas ya, fasilitas lah untuk ya biar tetap dapur di rumah ngebul walaupun istilahnya tidak bekerja. Itu dukungan pemerintah untuk program ini, Mas. Ya, warganet ya, mungkin selama ini terkadang mungkin para bapak-bapak, para ayah-ayah ya, mungkin masih takut bahwasanya yang perlu digarisbawahi adalah vasektomi gratis. Nah, vasektomi gratis itu adalah sebuah program pemerintah, dan termasuk nantinya ketika seseorang sudah melakukan vasektomi dan juga nanti akan difasilitasi dalam artian, karena seperti apa yang disampaikan, fasilitas dalam artian bukan penggantian, jadi ini hanya sebuah reward ya, kasarnya sebuah reward, itu nanti akan menggantikan yang seharusnya pada hari itu juga mereka bekerja, tapi karena ada untuk MOP, jadi mereka tidak bekerja, akhirnya diberi bukan cashback lah, semacam reward seperti itu. Tapi yang saya mau tanya Bu Destri, siapa saja yang boleh ikut MOP? Umurnya harus berapa? Kalau pria itu kan sepanjang hidupnya masih tetap memproduksi sperma ya. Berbeda dengan para wanita yang hanya bisa saat menopause itu ya ke atas akan mengalami menopause, di mana sudah tidak ada lagi sel telurnya. Tapi kalau pria itu sampai tutup usia umur 70, 80 masih tetap berproduksi. Itu sebabnya untuk batasan umur pria itu kita tidak membuat batasan tertentu, tetapi melihat istrinya dan dari pasangannya. Oh gitu. Selama istrinya masih push, walaupun sudah pasangan usia subur. Sementara istri masih di bawah umur 50 tahun dan masih subur, itu bisa kita lakukan. Oh gitu. Dan sebelum melakukan vasektomi ini, anamase secara kesehatan medis organnya memang tidak bermasalah, Mas ya. Jadi nanti kalau nanti yang padahal sudah punya penyakit bawaan berkaitan dengan alat reproduksinya, tapi mengikuti program vasektomi ini tentunya tidak diperbolehkan. Oh, nggak boleh ya. Harus dipastikan
Tempat ada screening ya, screening ada kesehatan. sangat-sangat ketat. Jadi paling enggak mungkin untuk prianya sampai batas usia berapapun selama beliau sudah lolos screening kesehatan. Yang pasti cuma satu sih Bu, gitu loh. Yang pasti kriterianya cuma satu, yaitu hitungannya beliau adalah seorang bapak. Jadi bapak dalam artian ya ini. Jadi yang untuk yang yang ingin melakukan vasektomi, jadi ingin untuk tidak bukan mengurangi angka kelahiran, bukan ya. Jadi untuk fungsinya vasektomi sendiri tadi untuk menghentikan kehamilan. Untuk menghentikan kehamilan atau kelahiran, kan seperti bukan kelahiran Bu ya? Apa Bu? Kalau sudah tidak ada kehamilan pasti tidak ada lahir ya. Kelahiran. Iya. Jadi kalau Mas Ferry pernah juga mendengar ya apa istilahnya master limbat. Oh iya. Beliau sudah mengikuti vasektomi. Oh, vasektomi. Oh. Sempat viral ya bersama istrinya, beliau sudah mengikuti. Banyak di Kota Probolinggo sendiri banyak yang sudah mengikuti program ini dari bapak-bapak TNI, beberapa pejabat juga, bahkan dokter. Ya, dokter ada sudah mengikuti program ini dan testimoninya beliau-beliau yang sudah mengikuti ini tidak ada kendala dalam hubungan suami istrinya Mas. Jadi tetap jos katanya. Oh gitu. Jadi sampai sekarang berapa Bu data yang di ini Bu? Ya mungkin jangan ini sudah yang pertama di global. Kalau Kota Probolinggo sendiri yang vasektomi mungkin bisa jelaskan atau mungkin Kecamatan Kanigaran. Iya, gitu. Kecil sekali Mas yang mengikuti. Mungkin karena satu pemahaman masyarakat tentang urusan perkabian ini ya masih belum setara gender. Oh gitu. Jadi banyak yang beranggapan urusan KB hanya urusan ibu, urusan padahal seperti Mas Ferry sampaikan tadi di awal, untuk kebahagiaan rumah tangga adalah tanggung jawab semua kedua belah pihak ya, baik istri maupun suami. Jadi kemampuan dan partisipasi para pria untuk mengikuti program KB masih sangat-sangat kecil. Melalui forum ini, melalui channel ini kami juga mengajak supaya para pria, para ayah, para suami mau tergerak untuk mengikuti program ini. Mungkin setelah ini Mas Ferry saya ajak. Oh gitu. Saya menjadi ini. Saya harus izin dulu, izin istri saya dulu. Kira-kira vasektomi boleh apa enggak? Semoga syarat sama. Jadi syarat mutlak pasangan harus sama-sama setuju dan sepakat. Nanti akan ada inform consent yang menyatakan persetujuan pasangan. Jadi tidak boleh sendiri Mas. Angkanya sendiri di Kecamatan Kanigaran dari 11.447 pasangan usia subur yang dicatat di sini, hanya 60 orang yang masih mengikuti MOP, tersebar di 6 kelurahan. Ya, yang terbanyak itu wilayah yang mungkin sekitar Kanigaran dan Kebonsari Kulon. Kelurahan Kanigaran dan Kebonsari Kulon. Ya, selainnya masih jadi 11.407 hanya 60 yang ikut MOP. Berapa persen itu Bu? Itu sekitar 0,52%, 1% dan sampai Mas. 0,5, enggak sampai 1% ya. Nah, sebetulnya yang menjadi permasalahan kan mungkin ya seperti apa yang disampaikan Bu Desri bahwasanya Mas ini, nah mungkin tugas kita Bu, kita sebagai aparat pemerintah, yaitu untuk sering-sering melakukan sosialisasi. Jadi fungsinya vasektomi, bukan fungsi ya, jadi kelebihannya vasektomi itu seperti apa. Jadi kita kan mengikuti program-program pemerintah yang sudah dicanangkan. Jadi itu tugas-tugas kita Bu. Betul. Jadi mungkin dari lewat salam channel ini juga mungkin kita akan mengajak kepada warga Kecamatan Kanigaran, ayo bapak-bapak sing durung melok vasektomi, yang kepingin melok vasektomi, tetap kita ikuti. Misalkan kalau mau ikut monggo gratis, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi bahwasanya program KB ini ya bukan hanya untuk ibu-ibu, jadi semuanya juga untuk ada keterkaitan antara pasangan kan sebetulnya. Oke. Bu, sosialisasi sampai saat ini vasektomi sudah sering belum? Kita melibatkan para tokoh agama juga. Oh, tokoh agama dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat itu, di pengalaman di kota-kota kabupaten lain itu sangat efektif. Jadi melalui tokoh-tokoh yang sudah mengikuti atau para yang
testimoni mereka, Iya. bisa dirasakan dan dilihat sendiri oleh masyarakat bahwa apa yang tersebar di masyarakat rumor tentang vasektomi ini tidak benar. Jadi kita mengajak dan kita juga selalu memberikan pemahaman ini melalui kader-kader KB juga sudah mengetahui. Oh iya, kadernya. Boleh menyampaikan ke warganya dan di Balai Penyuluhan KB juga kita memberikan konsultasi apabila masyarakat memerlukan informasi dan pengetahuan yang lebih terkait alat kontrasepsi khususnya MOP, kami juga siap. Jadi menurut saya kembali kita ke berbicara masalah vasektomi. Jadi paskanya ya. Jadi ketika mereka sudah dilakukan screening dan sudah lolos kesehatannya, terus pada hari itu juga akan bukan penyuluh KB yang melaksanakan vasektomi. Jadi ada dokter bedah sendiri. Nah, setelah itu ya, setelah melakukan vasektomi itu jangkanya berapa hari bisa ya munsewu. Kalau orang perempuan kan ada namanya, misalkan pada waktu masa kelahiran ada namanya yang operasi sesar, operasi sesar kan masih berapa bulan dipakai. Maaf, dalam kutip maksudnya berhubungan. Nah, kalau misalkan vasektomi, ketika seorang bapak sudah dilakukan vasektomi, itu berapa hari jangkanya, Bu Desri? Jadi penting sekali juga, Mas, ini termasuk saya anggap merupakan pertanyaan terpenting karena hal yang perlu diingat oleh para aseptor yang sudah mengikuti vasektomi itu adalah karena itu yang diikat adalah saluran, jadi tidak secara otomatis sperma yang sudah masuk saluran itu sudah terbuang semua. Mungkin ada, kalau diikatnya di tengah, mungkin di sini masih ada. Jadi sari-sarinya kolang-kaling itu masih ada ya? Betul, Mas, karena kan diikatnya di mana salurannya yang terdekat mungkin masih mengandung sperma. Jadi untuk memastikan sebenarnya adalah melakukan tes sperma dulu. Itu di laboratorium. Tapi seandainya tidak melakukan itu, untuk memastikan bahwa itu harus efektifnya benar-benar sperma tidak keluar lagi, itu adalah minimal 20 kali hubungan. Jadi hubungan suami istri dilakukan dengan alat kontrasepsi lainnya dulu, boleh kondom. Kita tidak menentukan batasan hari ya, Mas, karena setiap pasangan frekuensi melakukan hubungan itu berbeda-beda. Jadi paling tidak setelah melakukan 20 kali dengan pasangannya, itu bisa dipastikan sperma yang ada sisa di saluran itu sudah keluar semua. Untuk itu ibu-ibu biasanya bapak-bapak yang mengikuti vasektomi ini kami bekali dengan kondom, atau istrinya tidak boleh lepas KB dulu. Seperti itu. Jadi sudah dipastikan setelah 20 kali berhubungan, sperma sudah bersih, sudah diikat semua, sudah dicuci, bisa dipastikan vasektomi itu sudah berhasil. Jadi paginya vasektomi, malam boleh kan, Bu? Tapi harus menggunakan alat kontrasepsi atau gitu, Bu? Selama tidak ada keluhan ya, tapi saya rasa mungkin karena ada bius lokal ya di sana ya, karena kan harus di bius lokal. Mungkin ya, Mas, ya mungkin istirahat seminggu dulu lah biasanya rata. Jadi tetap harus menggunakan kontrasepsi dulu sementara sampai 20 kali baru bisa bebas. Sampai saat ini yang mungkin dari yang 60 orang yang sudah melakukan MOP vasektomi itu nggak ada gejala-gejala apa, Bu, ya? Tidak ada laporan yang mengatakan mereka mengalami komplikasi ya, Mas, ya. Karena itu tadi sperma yang tidak keluar itu tetap diproduksi, tapi tidak keluar itu akan berubah menjadi protein. Sejauh ini kami juga tidak mendapatkan laporan atau keluhan. Itu makanya sebabnya kami sarankan kepada para aseptor yang sudah mengikuti tetap harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mengetahui sejauh mana ini. Itu biasanya setelah masa pelaksanaan 3 hari dikontrol seperti itu, baru kita lepas aseptor. Tetap ada kontrolnya. Ada kontrolnya. Jadi dalam jangka berapa hari, dalam minggu pasti ada ya. Berarti bisa dipastikan kalau sudah
mereka yang sudah vasektomi berarti paling tidak menunggu seminggu, dan dari seminggu H+7 itu mereka juga harus menggunakan alat kontrasepsi. Dan setelah vasektomi sudah berhasil berarti pihak ibu-ibu nggak usah pakai KB, nggak apa-apa Bu ya? Sudah dijamin aman Mas. Dijamin aman ya? Nah, tak nyoba aku yang misalnya dijamin aman. Kita memang memberikan edukasi supaya marilah para pria, para pejabat atau para tokoh mengikuti program ini ya, supaya masyarakat melihat dan mau mengikuti. Karena kita kalah jauh dengan kabupaten tetangga kita dalam perolehan ini Mas ya. Mereka banyak per tahun bahkan dapat penghargaan. Oh gitu. Karena peserta vasektominya itu banyak sekali yang ikut. Oh gitu ya. Jadi ini adalah tugas kita sebagai aparatur pemerintah yang nantinya akan mungkin rasio itu akan nanti bisa berkembang menjadi lebih naik. Mungkin diberikan teladan dan contoh dulu Mas ya. Oh gitu. Saya Bu ya. Aduh. Siap. Ya nanti saya tak minta persetujuan dulu sama istri saya ya. Aku yang istri saya di rumah. Kalau saya sih nggak tahu sih. Iya. Ya, jadi warganet masyarakat Kota Probolinggo dan khususnya di Kecamatan Kanigaran, salah satu yang menjadi kesimpulan adalah vasektomi gratis, tidak dipungut biaya, dan vasektomi beda dengan kebiri. Ketika seperti apa yang disampaikan, vasektomi hanya mengikat, tapi kalau kebiri akan dipotong. Nah, dan yang menjadi kunci dari keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan keluarga berencana adalah salah satunya kuncinya yaitu saling adanya pengertian di antara pasangan usia subur. Jadi yang perlu dipahami, alat kontrasepsi bukan hanya untuk ibu-ibu. Jadi alat kontrasepsi juga ada bapak-bapak, dan itulah yang dibutuhkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi semuanya pengertian. Bu Desri, waktu sebetulnya berbicara masalah KB, semuanya alat kontrasepsi itu sebenarnya masih lama. Ya mungkin dalam suatu saat nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi mungkin apa yang ingin disampaikan, jadi seperti itu. Karena kan ya mohon maaf kita waktunya memang terbatas. Jadi yang penting pemahaman dari vasektomi MUP itu sudah, yang paling tidak kita sudah diberikan sebuah edukasi dan informasi. Mungkin ada yang disampaikan kepada warga Kecamatan Kanigaran terkait vasektomi. Iya, jadi warga Kecamatan Kanigaran, terutama bapak-bapak, tidak perlu khawatir, tidak boleh takut untuk mengikuti vasektomi, karena vasektomi prosesnya sangat mudah dan juga aman, dilakukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman. Fasilitasnya juga dan alat-alat yang sudah terbaru digunakan. Jadi bagi pasangan yang sudah tidak ingin mengikuti, tidak menginginkan anak lagi, boleh silakan. Kita akan membantu dan fasilitasi. Boleh menghubungi petugas KB, Aksetor KB ya. Di Balai. Atau langsung datang ke kantor KB. Boleh. Bisa juga melalui kader-kader KB kami yang sudah tersebar di seluruh RT di wilayah Kecamatan Kanigaran. Iya. Baik Bu Desri, terima kasih atas waktunya dan ini sebuah edukasi dan sebuah kebanggaan dari kami, dari penyuluh gitu, dari kantor KB Kecamatan Kanigaran sudah bisa hadir di sini. Salamkan dari Kecamatan Kanigaran dengan Ibu Kepala KB Kecamatan Kanigaran tentunya. Semoga ke depan kita selalu bisa bersinergi Kecamatan Kanigaran dan KB Kecamatan Kanigaran. Saya juga terima kasih Mas Ferry sudah diundang ke sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga program pemerintah yang kita emban dan kita berikan edukasi ke masyarakat bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Ya. Baik warganet dan warga Kota Probolinggo khususnya Kecamatan Kanigaran, itu adalah sebuah ngobrol pintar, perbincangan kami dengan salah satu penyuluh Kecamatan Kanigaran dengan Bu Desri. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada sebuah informasi, ada sebuah edukasi yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.